Ini aku record ya, udah mulai record nih. Mulai sekarang? Suaraku kedengeran kan? Iya. Kan apa? Mulai sekarang ya. Bentar. Cari ketawa dulu. Ini Kristo kemana ini? Mulai ya. Jangan dilihatin. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sylvia Egi Pratiwi, mahasiswa Amikom Yogyakarta, dan saya ditemani oleh Intan Arka Karendang. Ya, perkenalkan diri. Halo, saya Arka Karendang. Saya menemani Sylvia Pratiwi sebagai biasa talk show. Kami di sini sebagai host yang akan menemani kalian selama 45 menit ke depan. Gimana nih kabar kalian semua? Pastinya sehat kan? Di era pandemi kayak gini kalian sibuk ngapain aja nih? Pasti ada yang kuliah, ada yang kerja gitu kan? Yang pastinya work from home ya. Jangan gitu dulu. Oh iya, kalau kalian keluar rumah itu jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Harus selalu bawa hand sanitizer, memakai masker, dan yang pastinya selalu jaga jarak. Oke? Tema podcast kita kali ini adalah tentang teknologi informasi. Apa sih sebenarnya teknologi informasi itu? Ada apa aja di dalam teknologi informasi itu? Nanti akan kita bahas bersama teman-teman narasumber kita. Sebelum memasuki materi podcast kali ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan 4 narasumber teman kita. Ingat pepatah yang nggak asing lagi kan, nggak kenal maka nggak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu dengan 4 narasumber kita. Yang pertama ada Yulia Rahmawati, silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Yulia Rahmawati sebagai narasumber di sini. Hai Kak, apa kabar? Hai, baik kok. Ya, selanjutnya ada Dio Setiawan. Kak Dio. Halo. Hai. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik kok. Oke, selanjutnya ada Kak Kristo Gorantokan. Hai Kak. Halo. Gimana kabarnya nih? Sehat ya? Sehat. Nah, yang terakhir ada Muhammad Sugan Adiu. Hai Kak. Nah, materi yang pertama ini akan dibacain apa sih itu tentang definisi teknologi informasi yang akan dibacain dengan Kak Yulia Rahmawati. Silakan Kak Yulia Rahmawati. Bentar Kak, saya mau tanya sedikit dulu, boleh kan? Ya boleh apa? Ya, tentang di masa era globalisasi saat ini, teknologi informasi itu sangat penting nggak sih untuk kita pelajari? Silakan Kak. Oh, tentunya penting. Ya, sangat penting ya, tentu. Karena di sini di era sekarang ini apa-apa kan kita semua pakai teknologi informasi ya kan, apalagi sekarang udah online kan, sekolah online semua online kan. Nah, pastinya teknologi informasi sendiri sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke Kak, silakan nih Kak dibacakan tentang materi. Nah, untuk teknologi informasi sendiri, pengertiannya itu teknologi informasi, suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Nah, khususnya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Nah, di sini menurut Wikipedia sendiri, pengertian teknologi informasi berbagi fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Nah, itu dia tadi pengertian informasi sendiri. Oke Kak. Selanjutnya Kak.
Ya Kak, lanjutkan Kak. Nah, menurut ITTA sendiri, yaitu Information Technology Association of America, pengertian teknologi sendiri yaitu teknologi informasi sendiri yaitu suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer sendiri. Nah, itu dia tadi pengertian dari teknologi informasi sendiri, Kak. Oke, oke. Oh, kalau di teknologi informasi itu fungsinya apa aja ya, Kak, kalau boleh tahu? Apa, Kak? Kurang jelas. Fungsi di teknologi informasi itu ada apa aja gitu? Fungsi-fungsinya. Untuk fungsi sendiri yaitu menangkap. Nah, menangkap di sini itu dapat diartikan sebagai menginput nih, Kak. Misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya itu sebenarnya ada banyak nih. Ada lagi pengolah. Misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing, nah teman-teman semua akan lebih mudah mengolah file maupun data teman-teman sendiri. Selanjutnya, fungsinya yaitu mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Nah, di sini, pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi, pengubahan data ke bentuk lain, analisis kondisi, perhitungan atau kalkulasi, sintetis, penggabungan, segala bentuk data dan informasi. Nah, fungsi selanjutnya yaitu menghasilkan. Di sini, teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contohnya sendiri di sini, sederhananya adalah grafik dan tabel. Nah, fungsi selanjutnya itu menyimpan, merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Nah, misalnya di sini contohnya disimpan ke hard disk, tape, disket, CD, dan sebagainya. Nah, teknologi informasi sendiri juga berfungsi sebagai pencari kembali. Nah, maksudnya di sini teknologi informasi menelusuri, mendapatkan Oke, sepertinya Kak Yulia Rahmawati ada sedikit kendala ya di masalah sinyal. kembali informasi atau menyalin data masuk tadi fungsi dari teknologi informasi sendiri, Kak. Oke, oke. Tujuan teknologi informasi sendiri itu apa, Kak? Nah, untuk tujuan teknologi informasi sendiri yaitu memecahkan suatu masalah, membuat kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Nah, dengan adanya teknologi informasi sendiri kan membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi sendiri dibutuhkan nih dalam sebuah sistem kerja. Maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Nah, itu Kak. Oke, oke. Boleh nggak? Saya mau tanya nih Kak, manfaat teknologi informasi di masa sekarang ini tuh apa aja sih? Manfaatnya pasti banyak banget kan? Boleh nggak didefinisikan sedikit gitu? Manfaat-manfaat. Untuk manfaat sendiri banyak banget nih Kak. Emang banyak banget manfaat dari teknologi informasi sendiri. Nah, diantaranya itu ya itu untuk pendidikan sendiri nih. Kita kan tahu nih, sekarang ini semua secara online kan daring. Nah, teknologi informasi berperan penting nih di sini untuk dunia pendidikan sendiri dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan terutama komputer membuat menjadi lebih efektif dalam belajar nih. Manfaat lainnya yaitu untuk industri dan manufaktur. Dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri, serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang tepat. Nah, untuk bisnis dan perbankan, teknologi informasi juga berfungsi nih, memiliki peran nih di sini.
membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju. Untuk militer bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer, juga dapat membuat suatu akses ketika berada di keadaan genting. Nah, manfaat selanjutnya itu untuk teknik dan pengetahuan. Nah, di sini teknologi informasi sendiri digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Untuk kedokteran sendiri, kita semua kan tahu, untuk sekarang teknologi informasi sangat dibutuhkan nih, termasuk untuk kedokteran, bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Untuk pemerintahan, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Untuk hiburan dan permainan nih, teknologi informasi juga memiliki peran penting nih. Teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audiovisual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Untuk bidang kriminal, teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan. Bisa dengan mudah terdeteksi pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Nah, itu banyak banget kan, Kak, itu dari manfaat teknologi informasi sendiri. Oke, Kak. Kesimpulan dan penutupnya nih dari materi tentang teknologi informasi, Kak. Nah, oke. Untuk kesimpulan dan penutup nih, adapun komponen yang digunakan dalam teknologi informasi diantaranya adalah hardware, software, brainware, atau kecerdasan yang ada pada manusia atau user, data informasi, dan pengetahuan. Semua komponen tersebut sudah menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan teknologi informasi tersebut. Nah, banyak nih di zaman sekarang dampak positif yang diberikan dengan adanya teknologi informasi. Terdapat di balik itu juga terdapat sisi negatifnya nih, Kak. Dampak negatifnya yaitu seperti generasi muda yang semakin kecanduan serta ketergantungan dengan hadirnya perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu, di tengah majunya perkembangan teknologi tersebut, sudah seharusnya teman-teman semua nih menyikapinya dengan bijak. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif tersebut. Nah, itu dia kesimpulan dari materi teknologi informasi sendiri, Kak. Oke, terima kasih Kak Yulia Rahmawati udah Semoga bermanfaat juga sebenarnya itu teknologi informasi. Terima kasih ya, Kak. Nah, selanjutnya materi yang kedua tentang blogspot atau blogger gitu kan. Siapa sih yang di sini nggak mau jadi blogspot gitu, yang punya blogger gitu kan. Nah, selanjutnya materi ini akan dibacakan oleh Kak Kristo Gorantokan. Silakan, Kak. Hai, Kak. Silakan waktunya. Ya, untuk blog sendiri ini mempunyai pengertian blog adalah sebagai website yang mengandung konten-konten personal dalam video ataupun artikel dan foto. Nah, dan blog ini mempunyai link ke website yang disediakan oleh penulis blog. Blog sendiri didefinisikan sebagai website yang dikelola oleh beberapa penulis dan berisi tentang pengalaman pribadi, informasi, ataupun opini-opini lainnya. Seringkali blog ini juga dilengkapi oleh visual gambar maupun video dan akses link untuk bisa ke website yang lainnya. Blogging adalah salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran atau beberapa penulis dan memiliki posting secara kronologis dari konten terbaru ke konten yang sudah lama. Nah, untuk struktur pada blog sendiri, ada sekitar ya. Yang pertama ada header, ada navbar, ada main blog dan sidebar, dan footer. Nah, untuk header sendiri biasanya terletak pada bagian atas blog. Header berisi tentang judul blog, deskripsi blog, dan menu blog. Nah, untuk navbar ini adalah elemen
ada Rahman. Nah, atau pemilik blog dalam mengelola tampil yang tidak diakses oleh user yang terletak di bagian tengah blog. Di sinilah tempat di mana postingan blog itu berada atau isi dari sebuah blog itu. Pada blog ini juga terdapat beberapa struktur seperti judul, nama penulis, tanggal, serta kolom untuk berkomentar. Nah, yang keempat ada sidebar. Nah, pada elemen sidebar ini biasanya terdapat popular post atau array. Kita juga dapat menambahkan widget lainnya seperti kalender, jam, dan widget lainnya. Letaknya di kiri atau di kanan sebuah blog. Nah, yang terakhir untuk footer. Footer ini terletak pada bagian paling bawah blog. Biasanya di dalam footer ini terdapat informasi singkat oleh sang pemilik blog atau penulis blog tersebut. Informasi tersebut berupa kontak atau subscriber yang akan diisikan email dari blog itu sendiri. Nah, yang berikutnya untuk sejarah pada blog. Nah, blog ini sendiri diawali ditemukan pada tahun 1944 oleh Justin Hart. Dia membuat jurnal pribadi secara online dengan nama link atau head. Nah, tampilan blog dari Justin Hart ini sangat sederhana seperti yang sekarang kita masih bisa temukan di beberapa blog, yaitu seperti kertas warna putih atau background putih yang polos. Sekarang pun itu masih bisa kita semua lihat di dalam blog. Nah, kemudian pada tahun 1997, John Barger memperkenalkan istilah web blog yang merupakan gabungan kata dari web dan blog. Nah, John Barger ini memutuskan untuk menggunakan istilah tersebut dan untuk menggambarkan aktivitas internetnya, yaitu logging to the web, yang berarti mencatat di dalam web, yang diartikan sebagai bahasa Indonesia. Nah, kemudian istilah weblog ini bertahan selama 2 tahun, sampai pada tahun 1999. Nah, sampai pada Peter Moorhead, seorang desainer website, memperkenalkan istilah blog. Jadi, dari weblog tadi, si Peter Moorhead ini dia mempersingkat lagi atau memperkecil lagi arti dari kata weblog tadi. Nah, dia berkecil jadi satu kata yaitu blog. Nah, jadi blog ini kependekan dari weblog. Nah, Peter Morse ini menyatakan bahwa dia memang menyukai permainan kata, tetapi dia tidak menyangka bahwa keputusannya dia mengubah weblog menjadi kata blog ini bisa berdampak besar hingga saat ini. Nah, yang berikutnya tahun 1999. Pada tahun 1999 masih tahun penting bagi sejarah blog. Karena tahun ini juga menjadi dirilisnya 3 platform blog. Seperti personal, jurnal menjadi platform blog pertama yang dibuat pada tahun tersebut oleh Brad Fitzpatrick. Nah, kemudian pada tahun 2003 ini juga menjadi tahun penting bagi blog. Di mana pada Februari tahun 2003, Google ini resmi mengakuisisi Freelance Labs sebagai pembuat blogger. Akuisisi tersebut akan bisnis blog memiliki masa depan yang cerah. Nah, kemudian pada tahun 2018, WordPress menjadi platform paling populer. Ya, untuk di dalam blog sendirinya dia memiliki ada jenis-jenisnya, dan dalam blog sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, blog pribadi, blog profesional, dan blog bisnis atau content marketing. Nah, di dalam blog pribadi ini pada saat awal kemunculannya memang dipakai untuk hanya tujuan pribadi saja. Kebanyakan orang menggunakan blog ini untuk menulis cerita-cerita pribadi ataupun pendapat-pendapat pribadi, opini pribadi yang bisa diakses secara online oleh banyak orang. Nah, blog ini juga sering disebut sebagai jurnal online karena memiliki
memiliki penggunanya yang dipakai untuk mencatat berbagai buku harian secara online. Beberapa blogger yang bisa sukses dengan jenis pribadi ini seperti Raditya Dika, kalau di Indonesia, dan Agus Mulyadi. Nah, Raditya bahkan berhasil menerbitkan buku berdasarkan pengalaman pribadi yang dituliskan di dalam blognya. Nah, untuk yang kedua yaitu blog profesional. Berbeda dengan blog pribadi, nah, pada blog profesional ini memiliki batasan tertentu dalam konten yang diberikan. Jadi kalau di dalam blog pribadi tidak terbatas, kalau di dalam blog profesional ini dia memiliki batasan tertentu untuk konten-konten ataupun informasi yang kita upload. Nah, biasanya dalam blog profesional ini masih konten-konten yang dapat menunjukkan profesionalitas pemilik blog di suatu bidang. Nah, contoh blog profesional yang dapat Anda jadikan referensi adalah Sugeng ID. Blog Sugeng ID dipercaya sebagai ahli di bidang dan pembuat template blog. Nah, kalau untuk blog profesional ini teman-teman bisa mendapat referensi atau bisa sekali pengunjungnya. Yang ketiga yaitu blog bisnis atau content marketing. Nah, tidak hanya digunakan untuk tujuan pribadi dan juga tujuan yang profesionalitas, blog ini juga dapat digunakan bahkan perlu dimanfaatkan untuk mendatangkan trafik bagi website perusahaan atau toko online. Mengapa harus menggunakan blog? Karena blog lebih dinamis dan merilis atau update konten tanpa ada batasan. Berbeda dengan website perusahaan atau toko online lainnya yang kontennya hanya berisi informasi produk. Misalnya Anda memiliki toko online yang menjual tas, Anda bisa membuat konten blog yang berkaitan dengan tas seperti tips cara merawat tas, berbahan kanvas, ataupun tips memilih tas yang cocok. Jadi blog ini sangat bagus karena mempunyai banyak cabang untuk bisa dijelaskan. Jadi jika teman-teman mempunyai sebuah informasi tersebut bisa lagi dijelaskan ke seperti tadi contohnya tas. Jika kita memiliki toko tas, nah kita bisa nih bukan hanya selain menjual tas, kita bisa memberikan informasi bagaimana cara membuatnya ataupun yang lain-lain. Nah, yang berikut untuk manfaat dan fungsi dari blog. Manfaat dan fungsi dari blog ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Seperti mengasah kemampuan menulis, media publikasi untuk siapa saja, karena untuk branding, dan bisa tentunya blog ini bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Ya, untuk pertama yaitu mengasah kemampuan menulis. Menulis ini adalah keahlian yang bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh setiap individu. Nah, tetapi dalam menulis juga harus kita mempunyai kemampuan dan keterampilan. Nah, kemampuan tersebut Anda bisa menambahkannya atau bisa mengasahnya dengan menulis di dalam blog. Bisa menuliskan apa saja yang kita mau, terutama untuk informasi-informasi penting bagi halayak luas. Dan dalam menulis tidak ada batasannya. Jadi setiap kali Anda merasa mempunyai kemampuan untuk menulis, silakanlah langsung saja ke blog. Terlebih lagi blog ini adalah platform yang cocok untuk digunakan dalam tema apa saja. Jadi blog ini sangat bebas dari traveling hingga writing. Oke, yang kedua media publikasi untuk siapa saja. Nah, jadi blog ini bukan hanya untuk individu atau orang tertentu, bahkan kelompok tertentu saja, tetapi di dalam blog ini bisa menjadi sebuah sarana untuk semua orang. Tentu di dalam blog ini juga akan terjadi seleksi yang Anda kirimkan berupa tulisan. Seleksi ini pasti akan diterbitkan dan juga pasti akan diterbitkan melalui blog. Anda bisa menerbitkan. Nah, yang berikutnya bukti profesionalitas. Nah, misalnya ada seorang profesional di bidang marketing. Anda bisa membuat blog
sebagai sarana untuk branding. Nah, sebagai sarana untuk branding, konten-konten di dalam blog, Anda bisa menjadi portofolio online yang bisa diakses siapa saja, termasuk oleh perusahaan yang akan merekrut Anda. Apalagi rekrutmen ini di era digital. Ya, yang terakhir bisa menghasilkan uang. Nah, di dalam blog ini bisa menghasilkan uang karena terdapat berbagai cara unik untuk menghasilkannya. Pertama, bisa menggunakan Ads Google. Yang kedua, Anda bisa mendapatkan uang dari endorsement produk. Dan ketiga, semakin banyak yang meminang karya Anda, semakin terbuka juga peluang Anda untuk lebih bisa berkarya dan mendapatkan uang. Nah, yang terakhir untuk kesimpulan dari blog ini adalah platform dan itu sudah memiliki blog tersebut di dalam platform WordPress. WordPress adalah platform membuat website dan blog paling populer di dunia dengan market share sebanyak 51%. Dengan banyaknya pengguna WordPress, Anda dapat dengan mudah menemukan e-book, tutorial, dan tips-tips menggunakan WordPress. Sekian dan terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Kristo. Langsung saja ke pengertian Microsoft PowerPoint ya, akan dibacakan oleh Kak Abio. Dipersilakan. Fungsi dari penggunaan dari Microsoft PowerPoint ini adalah guna mempermudah sebuah presentasi dan membuat sebuah presentasi berbentuk PowerPoint sehingga dapat diakses oleh berbagai orang komputer. Selanjutnya adalah presentasi, membuat presentasi dalam bentuk media menarik dan grafis dengan sumber fitur audio, video, gambar maupun animasi serta template atau fitur yang dapat digunakan. Sehingga dapat mempermudah dalam membuat dan melapor ataupun yang tidak berbagai presentasi tersebut. Oke, Kak Abio. Untuk sejarah Microsoft PowerPoint itu bagaimana ya? Saya sendiri, Microsoft PowerPoint digunakan pertama kali oleh seorang yaitu Profesor Sajid Asri. Waktu itu Microsoft PowerPoint digunakan sebagai contoh untuk perusahaan Microsoft yang kemudian namanya bisa menjadi PowerPoint. Itu PowerPoint versi pertama dirilis pada tahun 1987 dan komputer yang didukung adalah Microsoft. Setelah itu PowerPoint masih digunakan warna hitam putih saja dan mampu buat dan jadi untuk transparansi UHD atau yang terjadi tidak menggunakan sensor. Sampai saat ini untuk PowerPoint atau untuk Format data Microsoft PowerPoint biasanya apa aja ya?
ketiga adalah versi POC atau PowerPoint template. Versi PowerPoint template sendiri mendukung segala versi PowerPoint termasuk PowerPoint 12. Ada adalah PPT atau PowerPoint presentation yang merupakan ekstensi untuk dapat dalam bentuk bersama dari hanya tersedia dalam versi PowerPoint 12. Untuk biasanya kalau dari Microsoft PowerPoint ini apa sih? Selanjutnya dapat dibuat dalam berbagai format. Tidak dapat pengguna dalam menggunakan proses PowerPoint tersebut. Akhirnya, URL atau sehingga dapat menambah tersebut dengan semakin menarik para audiens sendiri. Dari keuntungan dari proses tersebut ada kekurangan, yaitu terdapat dari versi ataupun penggunaan atau model program aplikasi PowerPoint ini. Misalnya, Oke, terima kasih Kak Albiu. Lanjut aja langsung ke UX Writer. Bisa dibacakan oleh Kak Dio. Dipersilahkan. Halo, kedengaran jelas kan? Jelas, jelas. Ya jelas. Oke. Oke, sebelum ke UX Writer, kita mending ke UX Design dulu. Jadi apa sih UX Design itu? Dari namanya ya, UX itu kepanjangannya User Experience. Nah, berarti kan User Experience Design. Nah, sebenarnya apa sih itu? Itu tuh kayak namanya ya kita berarti. Jadi gimana kita tuh membuat suatu sistem, program atau aplikasi yang itu tuh nggak menyulitkan penggunanya gitu. Jadi gimana ya jelasnya? UX design kita kan coba kita pakai aplikasi contohnya Instagram gitu ya. Kan di Instagram tuh di menu home-nya kan ada banyak tuh, ada di atas ada buat lihat story, terus tengahnya buat ya lihat foto dari Instagramnya itu sendiri, dan di bawahnya ada home, terus kayak profil. Nah, pentingnya UX design itu di situ. Jadi kita tuh mudah gitu loh mengakses semuanya. Kita mau mengakses direct message gitu, kita tinggal swipe kiri atau di atas kanan kan ada logonya kan. Kita tinggal pencet itu gitu. Coba kalau itu tuh semua nggak ada gitu, cuma ada apa namanya foto doang di tengah gitu sama caption, terus nanti kita harus kayak ada titik 3 harus pencet ke situ masuk ke setting baru bisa buka profil atau gimana gitu kan, jadi susah. Nah, fungsinya UX design itu di situ. Kenapa sih UX design itu penting sebenarnya, apalagi di zaman sekarang? Sekarang siapa yang nggak mengenal sosial media gitu? Apapun kita pakai internet tuh. Bahkan UX design pun juga bisa yang membuat
kayak aplikasi apa OS Android, OS iOS, apa Windows gitu, itu kan yang membuat sebenarnya desain grafis sama UX design buat supaya user interface-nya itu mudah dimengerti oleh para usernya. Nah, sebenarnya UX design itu jadi sweet spot. Jadi diibaratkan ada 3 lingkaran ya. Ada 3 lingkaran itu saling beririsan. Beririsan tuh lingkarannya ada teknologi, ada marketing, sama ada usernya atau konsumennya itu sendiri ya, pemakainya. Nah, dimana ketiga lingkaran itu beririsan dan kan ada satu titik tengah di mana 3 lingkaran itu jadi satu kan. Nah, itu sweet spotnya UX design. Makanya UX design itu penting buat user, yang jelas buat usernya, buat programnya, buat teknologinya itu sendiri, dan jelas karena berhubungan dengan user, dia berhubungan dengan marketing itu sendiri. Ketika user suka dengan aplikasinya, pasti marketingnya akan naik itu. Nah, terus yang dimaksud dengan UX writing ya, atau writer, UX writer itu istilahnya orang yang melakukan UX writing. Nah, UX writing itu apa sih? Ya sebenarnya kayak UX design tapi yang berhubungan dengan tulisan itu namanya UX writing ya. Contohnya gini, kalau mama kita lagi di internet gitu mau nyari sesuatu, terus ternyata koneksi kita nggak ada. Nah, kan pasti ada pemberitahuan tuh. Nah, kalau pemberitahuannya kayak pakai kode-kode, kan orang-orang awam belum tentu tahu kenapa errornya, kenapa kok nggak bisa ke internet, kenapa nggak bisa akses ini. Nah, yes, writing tuh fungsinya di situ. Jadi kita nulis gimana supaya orang itu paham kenapa sih kok ada masalah di sini, atau gimana sih bisa mengakses ini itu. Contohnya itu tadi kan. Nah, ditulis kayak maaf koneksi Anda terputus, silahkan periksa koneksi Anda lagi. Nah, gitu kan jelas kan. UX writer itu UX writing itu yang penting tulisannya itu singkat, jelas, tapi mudah dipahami. Ada lagi contohnya kayak pas kita mau ngisi nama gitu, kita ada kayak Google Form gitu ya, terus kita harus ngisi nama. Nah, kita kan ada di Google Form yang harus diisi, itu ada tanda bintang merahnya kan. Nah, umpama kalau kita nggak ngisi kan pasti nanti kita nggak bisa submit. Fungsinya user UX writing itu di situ. Nanti kenapa sih kok nggak bisa submit? Nah, nanti dijelasin, dikasih tuh tanda merah sama tulisan warna merah. Tulisannya Anda harus mengisi kolom ini gitu untuk melanjutkan ke selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya UX writing itu bersangkutan sama UX design itu sendiri, nggak bisa terpisah gitu loh. Fungsinya yang jelas ya buat user experience itu. UX design sama UX writing itu sangat-sangat ya, kayak umpama di Play Store kan ada kayak review gitu ya. Nah, review itu kan jadi feedback buat kita. Gimana sih aplikasinya menurut user, apakah aplikasinya bagus? Kan kebanyakan sekarang orang kalau lihat aplikasi juga lihat dari desainnya sendiri ya. Kayak kalau aplikasinya sekarang milihnya aplikasi yang estetik gitu, yang mudah, yang simple. Kayak orang lebih milih, ditanya orang kenapa kamu lebih milih iOS daripada Android? iOS lebih simple gitu, lebih estetik, lebih bagus. Nah, tapi kan juga ada orang yang suka, aku suka kostumisasi HP ku, jadi
aku bebas mengekspresikan diriku sendiri. Nah, itu juga tantangan buat UX design sama UX writer. Kenapa? Ya karena mereka harus benar-benar memilih target yang tepat gitu. Gimana konsumer bisa mau memakai itu gitu, supaya penjualan jelas naik. Jadi ya sebenarnya gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke Mas Dio, biasanya kan untuk jadi UX writer tuh punya keterampilan khusus ya. Nah, keterampilan khusus untuk jadi UX writer tuh apa aja sih? Oke, jadi keterampilan khusus ya. Sebenarnya bukan keterampilan khusus sih. Kalau keterampilan khusus tuh kayak udah dimiliki dari lahir. Sebenarnya ini tuh kayak keterampilan yang bisa kita miliki dengan belajar. Nah, contohnya tuh kayak pola pikir. Pola pikir itu berhubungan sama gimana sih kita mendesain, gimana sih kata-kata yang pas buat user itu jadi seneng gitu, jadi nggak kebingungan dengan aplikasi atau sistem yang kita buat. Itu pola pikir yang pertama ya. Yang kedua itu kayak kita itu apa namanya, menerima gitu loh, bahwa kita dikritik gitu, kita pikirannya terbuka. Kalau dikritik ya nggak, umpama dikritik ini aplikasimu kok gini gitu, susah makainya ya, terus jangan kebawa hati buat marah atau gimana. Ya kita harus nerima kritikan itu, buat kritikan itu jadi buat kita memperbaiki sistem atau aplikasi yang kita buat itu sendiri. Yang ketiga ada kayak menjaga networking. Nah ini kan tadi udah bilang UX writer sama UX writing itu nggak bisa dipisahin sebenarnya ya, sama yang lain juga itu nggak bisa dipisahin, semua jadi kesatuan tuh. Kayak kita di marketing gimana, kita di sama orang yang bekerja yang berhubungan dengan teknologi itu kita harus satu sama mereka, nggak boleh apa egois lah istilahnya. Jadi itu yang ketiga. Selanjutnya sebentar. Yang terakhir ya buat keterampilan itu ya, kita tuh jadi orang yang bisa mempelajari pengalaman dengan baik gitu. Kita dulu pernah, oh desainku yang dulu tuh gini, yang apa yang nggak suka itu banyak banget, jadi kita nggak bisa ngulangin itu lagi gitu. Jadi kita harus pembelajaran yang baik gitu ya. Sebenarnya cuma kayak gitu sih keterampilan khususnya. Dan kalau mau istilahnya meningkatkan keterampilannya itu sendiri ada banyak cara juga kok. Kayak di Indonesia ada namanya komunitas UXID. Nah, writer atau UX design ya. Terus yang jelas sekarang internet ada di mana-mana, kalian bisa cari apa aja di internet. Jelas kalian bisa nyari gimana sih UX design dan UX writing yang benar dan baik itu gimana. Sama mungkin bisa buku pasti juga ada gitu. Jadi gitu sih buat keterampilannya. Oke, terima kasih Kak Dio. Nah, pastikan setiap profesi yang diambil itu punya segi tanggung jawabnya ya. Nah, untuk UX writer sendiri tuh gimana sih tanggung jawabnya itu? Kalau buat tanggung jawab ya ada hubungannya sama pekerjaan dan keterampilan kita tadi ya. Kayak tanggung jawab kita sebagai UX writer harus gimana sih, kerja kita harus gimana, itu bersangkutan dengan apa yang kita kerjakan tadi. Kayak yang pertama tanggung jawabnya itu research. Kan kita itu berhubungan banget sama namanya user, pemakai aplikasi kita. Kita harus mencari tahu apa sih yang dimau sama user itu,
gimana sih desainnya, gimana sih kata-katanya, biar user itu tertarik gitu. Dan mama kalau udah pakai, dia betah gitu pakainya. Itu juga terus kita juga harus mengembangin itu gitu. Karena kan nggak mungkin kita satu aplikasi bakal gitu terus. Pasti kan user nanti bakalan apa namanya bosan. Nah, fungsi research juga di situ. Gimana sih kita ngembangin jadi lebih baik, apa yang disukai sama user kita kembangin lagi jadi lebih baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya jelas ya berhubungan dengan menulis ya, UX writer ya. Ya jelas kemampuan tanggung jawab untuk menulis. Gimana kita menulis itu juga nggak boleh asal dengan menyinggung atau kata-kata yang tidak boleh sebenarnya diucapkan gitu. Jadi penulisan itu penting banget dalam UX writer ya. Nah, salah satu hal yang terpenting banget. Yang ketiga itu bersangkutan tadi ya sama keterampilan tentang menjaga networking, gimana kita itu berhubungan nggak cuma kita desain apa namanya desain aplikasi itu sendiri dan cuma berhubungan dengan usernya, kita kan juga harus berhubungan dengan yang tim-tim lain di mana tempat kita bekerja. Nah kok kita harus berkolaborasi, yang ketiga ini namanya kolaborasi ya, harus berkolaborasi dengan yang lain. Kayak pertama kan sebelum ke UX design kita ke ada namanya desain grafis. Nah, yang awalnya itu kan desain grafis. Nah kita sebagai UX design menambahkan dari istilahnya dasarnya, kita tambahin lagi buat menjadi tampilan yang menarik, tampilan yang tidak membuat orang susah, tampilan yang disukai orang lain gitu. Jadi gitu aja sih. Ada yang lain lagi? Oke, mungkin itu cukup tentang UX writing atau UX writer-nya. Itu juga sesi terakhir dari materi kita hari ini. Bukan begitu Kak Selvia? Ada lagi Kak Selvia? Oh, oke. Ini udah dijelasin semua ya tentang teknologi informasi sekarang ini ya. Nah, mungkin ini teman-teman ada yang mau bertanya? Yang pastinya kalian udah paham kan apa aja itu tentang teknologi informasi, terus Blogspot, terus tentang PowerPoint sama UX writing ya. Nah, mungkin dari kami segitu dulu aja. Kalau semisal ada kesalahan atau apa, mohon maaf. Ya segitu dulu aja. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat para narasumber kita yang udah disempatkan waktunya ini. Terima kasih juga untuk Kak Arka yang sudah menemani saya. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu dong. Bentar dulu, foto dulu, foto. Kelihatan mukanya geser ke kiri. Mukanya Mas Dede kelihatan. Lihat sini, lihat sini. Ya. Oke. Udah. Udah kan? Bentar. Aku matiin live-nya dulu. Foto kayak gimana nih? Udah kan ini udah 45 menit kan? Udah deh kayaknya. Itu dilihat berapa? Bentar. 57 menit. Tapi kamu mulainya dari kapan nanti kan harus diedit dulu juga tuh.
Zoom-nya mulainya waktu itu. Waktu kita mulai pembukaan.